Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kembali lagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat table dan merelasikannya melalui MySQL. Oke, jadi di sini langsung aja. Di sini saya sudah menyiapkan untuk contoh struktur tabelnya ya. Nanti saya akan membuatnya seperti ini. Jadi ada 4 table yang mana masing-masing table itu nanti saling berelasi. Di sini ada 3 relasi ya. Di sini ada table mahasiswi, terus ada kategori, kemudian buku dan pinjam. Oke, jadi kita mau buat dulu yang pertama table mahasiswi. Kita langsung buka aja ke dalam terminal, yaitu Windows R. Akan muncul seperti ini, teman-teman bisa ketik cmd kemudian enter. Nah, dia akan otomatis membuka. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, teman-teman gunakan cd terus titik-titik slice titik-titik. Caranya dia agar keluar dari file users ini. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam file SAM. Jangan lupa di SAM-nya dinyalakan dulu ya teman-teman. Sini kita nyalakan Apache dan MySQL-nya, dia sudah nyala. Kemudian kita masuk di sini cd kemudian smpp slice MySQL slice bin, kemudian enter. Nah, dia sudah masuk ke dalam file SAM, di dalamnya MySQL dan dalam bin. Kemudian di sini kita akan membuat MySQL. Jadi ketik MySQL strip u root. Nah, dia akan membuka. Di sini kita akan buat folder. Kita akan membuat file. Kita akan buat file untuk tempat tabelnya nanti.
sekarang kita akan masukkan atau mempelajari tentang kode-kode yang ada di MySQL. Yang pertama itu ada, ya, kita mau menerapkan kode between. Nah, between ini dia berfungsi untuk memunculkan data dengan batas tertentu sampai pada batas tertentu. Nih misalnya ya, aku mau di sini kan aku punya angka ya, angka nih, angkatan ya 2023, 2022, pokoknya 2021 sampai 2022. Nah, aku pengen pakai between nih. Caranya adalah ya dengan select ya, habis itu bintang, mana bintang? From. Nah, di sini nama table. Nama table kita yang mau dimunculin kan mahasiswa ya, kita mau munculin angkatan, berarti yang dimunculin table mahasiswa, berarti mahasiswa. Nah, kemudian where, di mana? Where di angkatan, between berapa, kita mau berapa nih, ini angkatannya kecil, berapa, misalnya aku mau muncul ini dari 2022, terus pakaikan n 2023, ya kan, udah kan, kemudian kita titik koma enter. Nah, dia akan memunculkan data 2022, 2023, 2023, 2022, ya kan. Di sini sedangkan di sini tuh ada 2021. Nah, dia nggak muncul karena kita cuma munculin 2022 sampai 2023. Nah, setelah itu kita gunakan lagi. Ya, kita akan pelajari tentang kode like. Nah, kode like ini tujuannya apa? Nah, dia itu untuk mencari sesuatu yang telah diperintahkan gitu loh, menggunakan persen. Jadi kayak misalnya nih, kita langsung masuk aja ke contoh dah. Ya, masih sama kayak tadi, select bintang from, habis itu nama tabelnya, ya kan. Misalnya kita mau table buku nih, misalkan buku. Mahasiswa from buku, ya kan. Terus buku where, di mana? Kita mau misalnya judul lah. Judul. Nah, kita mau supaya ini like-nya between-nya kita ganti jadi like. Nah, kita mau supaya muncul tuh data yang ada kata belajarnya deh, ya kan. Sini pakaikan persen ya di tengah-tengah, supaya persennya di tengah-tengah. Misalnya belajar. Nah, udah nih, belajar, enter. Nah, makanya muncul yang terdapat tulisan belajar di dalam judulnya. Coba kalau kita coba lagi di sini, kita nggak pakai bintang. Error. Ya, jadi tuh fungsi bintang untuk memanggil datanya. Sini. Nah, terus kalau misalnya bisa juga nih teman-teman, dia misalnya yang huruf depannya misalnya dia mengucapkan yang huruf depannya L. Oke. Nah, kalau persennya di depan berarti dia yang memunculkan data yang belakangnya huruf L. Terus juga bisa kalau misalnya hurufnya dulu baru ininya, persennya. Nah, dia akan memunculkan yang huruf depannya W, begitu. Nah, itu dia untuk operator like. Selanjutnya kita akan membahas untuk operator not like. Nah, ada like, ada juga not like. Nah, not like gimana? Jadi kita pakai yang nah ini, ya kan? Like-nya tinggal tambahkan not. Kemudian enter. Nah, dia akan memunculkan data data ya yang di judul ini yang tidak ada kata belajarnya. Jadi yang ada kata belajarnya dia menghilang
gitu. Itu untuk operasi not like. Selanjutnya N. Nah, N ini untuk apa? Untuk ketika kita mau mencari data. Ya, menggunakan N. Gimana caranya? Caranya gini, kita langsung ke contoh aja. Select, sama kayak tadi sebenarnya. Sini, select from, habis itu table. Misalnya aku mau pakai table mahasiswa. Mahasiswa, habis itu where. Di mana kita mau cari jurusan nih, kita mau cari jurusan. Jurusan, habis itu sama dengan nih ya. Misalnya jurusan apa ya teman-teman? Jurusan TRPL deh, TRPL. N dan, ya kan, kita kan memanggil N dan angkatan. Angkatan 2023. Dia akan muncul. Nah, dia akan muncul data yang itu aja. Oke teman-teman, di sini aku habis mencoba ya. Kalau tadi kan kita di like kita munculin semua table karena ada bintang, ya kan? Nah sekarang aku nggak pakai bintang, cuman diganti dengan nama table dan file yang ingin aku panggil. Kemudian from, terus di sini nama tablenya where, sini nama filenya, terus like. Nah di sini akan muncul satu kotak aja judul Legend MySQL. Tuh. Coba sekarang kita cobain di yang jurusan select. Di jurusan itu ada di tabel mahasiswa. Mahasiswa titik jurusan from. Coba ini. Nah, dia akan munculkan jurusan TRPL. Teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya untuk kode order by. Caranya masih sama. Select bintang from, nama tabelnya. Setelah kita ganti tadi kan tabelnya buku. Sekarang kita pakai kategori. From kategori, terus order by, nama fieldnya, saya nama kategori, nama underscore kategori, ya kan? Habis itu, nah di sini kita di order by ini ya ada namanya ASC. Nah ASC itu untuk mengurutkan dari A ke Z.
dari A ke Z. Terus ada juga DSC, des. Itu dari Z ke A. Sekarang coba kita ntar. Nah nih, A, B, C, D, F, G dia. Tapi kalau misalnya kita ganti menjadi, sebentar teman-teman. Ini belum kita masukkan ASC apa ataukah SC. Oke, coba ya. Nah, dia seperti ini ya berurutan. Atau misalnya kurang kelihatan nih. Kita kasih misalnya kategori by deskripsi. Deskripsi. Bentar. Nah, dia akan mengurutkan nih, teman-teman ya. Atau nah, nih ya. Deskripsi dia akan mengurutkan. Kemudian kalau misalnya kita pakai des. Nah, dia akan dari Z ke A gitu. Itu dia untuk kode order by. Kemudian kita mau masuk ke kode limit. Nah, gimana caranya limit? Masih sama ya, masih menggunakan select, kemudian from, kemudian table yang mau kita masukkan. Misalnya kita memasukkan table yang pinjam ya, coba ya. Kita masukkan from pinjam, ya kan? Limitnya 3 lah coba. Nah, dia hanya akan menampilkan 3 data saja. Sedangkan data aslinya itu ada nih, ada 5. Tapi dia hanya akan menampilkan 3 data saja karena dibatasi, hanya 3 data yang keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke count. Count ini perhitungan. Kita pakai rumus select. Select habis itu tadi kau nanti aja guys, kita masuk ke ini dulu, ke cek dia untuk mengecek. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke join ya, ke kode join yang inner join 2 table. Caranya adalah teman-teman tentukan dulu apa yang mau teman-teman panggil. Saya kan ada 4 table ya. Nah, aku tuh mau manggil ini tabelnya. Aku mau manggil di sini di table buku itu ID buku, kemudian di table mahasiswa karena kita bikinnya 2 ya kan, jadi hanya 2 table yang akan kita panggil, yaitu buku dan mahasiswa. Langsung aja di sini pakainya select. Terus langsung masukin apa yang mau teman-teman panggil. Aku kan mau panggil ID buku. Nah, ID buku itu ada di dalam table buku. Jadi caranya buku titik ID buku, ya kan? Buku titik ID buku. Kemudian yang mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kan aku mau panggil nama, berarti titik nama. Terus aku mau ambil lagi di buku tuh, buku titik judul. Tuh. Ada ya, coba ya. Nah, habis itu ntar. Nah, di sini from. Karena di situ ada 2 table, maka kita masukkan misalnya table yang pertama itu mahasiswa. Kan from mahasiswa. Habis itu enter. Nah, di bawah sini kita baru panggil inner join, ya kan? Apanya nih? Yang mau kita mau join ke buku. Kita mau bergabung dari buku on, ya kan?
kita cari yang mirip ya. Yang mirip misalnya nih aku di sini dari buku on buku, dan buku itu kan ada ID buku ya, itu sama dengan pinjam titik buku ID. Kita coba bismillah. Error teman-teman, error.